Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهض الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak-bapak, ketua pengurus masjid, beserta jajarannya yang hormati, rekan-rekan remaja masjid beserta jajarannya juga yang hormati, Bapak Ibu hadirin, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama silakan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesampun dicari dia lungguh sami kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini yang lungguh sami bisa berkumpul dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari alam yang penuh dengan kegelapan, alam yang penuh dengan manusia belum mengenal apa itu iman Islam, menuju ke alam yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu mari kita haturkan salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa qani, anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imaman qiblataini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imaman qiblataini. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah karena jasa beliaulah yang nongol sami bisa mengenal mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik.
Alhamdulillah pada pagi hari ini ibu-ibu terlihat segar, segar ibu-ibu? Insyaallah segar insyaallah. Karena sudah memasuki beberapa hari sudah tinggi, sudah masuk hari ke berapa kita? 4. Jadi ibarat yang belum sami naik gunung nih kita. Di teman naik gunung merasa tua, bila tidak teratas. Nah, lalu mau datang pertengahan balik kali ketungitan turun ini. Nah, lalu mah turun jadi terasa suruh lebaran. Nah, ini kegambaran, mudah-mudahan ibu tetap semangat, semangat bu, karena duit lalu pahala itu mau di bulan suci Ramadan. Belum kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Termasuk niki menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid niki adalah tempat kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita menengok sejarah Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang hidupkan adalah bagaimana memikirkan umat beliau supaya menjadi umat yang betul-betul memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu bukan Rasulullah yang dibangun rumah mewah, tidak. Bukan juga yang dipikirkan kekuasaan, juga tidak. Tetapi yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah bagaimana menyatukan umat yang pada saat itu masih belum bersatu. Sehingga yang dibangun pertama ketika Rasulullah SAW hijrah adalah masjid sebagai tempat umat Rasulullah SAW beribadah. Maka yang dibangun pertama kali ketika beliau hijrah adalah Masjid Quba. Sehingga itulah yang sering dikunjungi oleh jamaah umrah ketika melaksanakan umrah, ziarah dulu ke Masjid Quba. Masjid Quba dulu yang diziarahi sebelum nanti mengambil mikot dari tempat yang sudah ditentukan. Jadi Masjid Quba ini adalah memiliki keistimewaan. Saya kata Nabi, yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba maka sama pahalanya dengan berumrah secara sempurna. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan nanti ada nasib untuk berumrah, maka jangan sampai tidak kita kunjungi tempat bersejarah itu. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kesempatan-kesempatan seperti malam akhir ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baik. Seperti yang diumumkan oleh Bapak Kadus, dasar biang laut duit langit kita pahala di bulan suci Ramadan. Jadi munara pahala puasa ini tiara tepung-tepung niki bisa ngarakun tepung-tepung, maka perlu kita tampil isi ibadah-ibadah pahala sedekah sila. Itu sebabnya Pak Kadus sering mengumumkan sila ibu-ibu syarat kelebihan sekedip, misalnya kelebihan pisang goreng, sila dinaikkan ke masjid. Ya ini juga bagian dari pahala sedekah yang tetap bagi Bapak Ibu akan menerimanya. Nggih ibu-ibu nggih, kasihan Pak Marbot duit kajian berjamaah untuk berbuka puasa lalu dinara tetayakan gitu. Jadi sila, yaitu kesempatan ibu-ibu untuk mendapatkan pahala pada bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar sholat tarawih, tapi banyak pahala-pahala yang bisa kita raih pada bulan suci Ramadan dan berlipat ganda pahalanya Bapak Ibu. 1000 kali lipat. Sehingga dinarak dengan adik senang namun terdatangin si bulan suci Ramadan, dinarak dengan adik sukacita terdatangin si bulan suci Ramadan. Karena duit ibu
ibu bapak tiang umum sami saat datang bulan suci Ramadan wajib waktu baiknya nyawa ini. Alhamdulillah tiang umum sami dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa yang Bapak Ibu sering sampaikan, sering hajatkan, Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana, ya Allah kajinuna sehatkan badan kaji Allah. Alhamdulillah juga dikabulkan oleh Allah, disehatkan badan kita. Wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana, ya Allah kajinuna icanin cahaya dalam hati kaji Allah. Insya Allah ini bagian dari cahaya yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thabbit imanana, ya Allah kajinuna kuatkan ya Allah iman kaji ya Allah. Insya Allah kita juga akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsin a'malana, ya Allah kajinuna icanin bagus pegawaian kaji ya Allah. Ini juga termasuk bagian dari pekerjaan amalan yang bagus. Wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana, ya Allah kajinunas murah rezeki kaji ya Allah. Insyaallah jika kita ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut ibu-ibu naikkan gula ke masjid nggih. Insyaallah lemah lak narah isi diganti si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilal khairi qarribna, kaji Allah kajiruna serapetan karena kaji Allah di pegawai-pegawai si bagus. Wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri abaina, kaji Allah kajiruna jangan kaji pegawai si bagus. Waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah, kaji Allah kajinuna ya Allah sampean ka ya Allah hajat kaji Allah dunia dan akhirat. Ini doa bagus nggih. Mudah-mudahan semua doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kumpul kita ini Bapak Ibu sekalian. Kumpul kita ini termasuk bagian dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa di antara kita yang kumpul di salah satu tempat ibadah seperti mariki masjid kah, musalla kah, surau kah, insya Allah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan malaikat menyebut kita. Jamaah nasandiyah, alhamdulillah, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Allah mendoakan kita di depan para malaikat sehingga malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Begitu doa yang diaminkan oleh malaikat kepada kita semua yang hadir di tempat. Kenapa? Karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagus nih apa yang diprogramkan oleh remaja masjid, ustaz jajarannya ini bagus. Karena salah satu cara kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuannya banyak. Yang belum mengenal bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara yang lain dalam hal beribadah, maka kita mendapatkan ilmu dari tempat ini. Kenapa? Karena baginda Rasulullah tidak mau melihat kita menjadi orang bodoh. Ini baginda Rasulullah SAW, kita tiap belum sami jadi dengan data. Kenapa? Himbauan baginda Rasulullah SAW kepada kita dalam sebuah hadisnya, kun aliman, jadilah orang yang alim. Disuruh terjadi dengan bintang. Berikutnya tidak bisa kita raih, kun aliman au muta'aliman, jadilah orang yang penuntut. Ada pilihan kedua Bapak Ibu.
Dia tetap jadi dengan alim, bawa dengan alim jadi orang yang menuntut ilmu. Nah, termasuk ibu-ibu niki. Pagi hari ini sudah dicatat oleh malaikat. Ibu ini mulai berangkat ke rumah jam segini sudah dicatat. Ibu-ibu langkahnya itu sudah menghapuskan berapa dosa, Bapak Ibu. Inilah kelebihannya Bapak Ibu melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu. Au mustami'an. Dia tahu lalu menuntut ilmu, dia tahu tai pojok masjid. Ada pilihan yang ketiga, au mustami'an, terjadi dengan kira pendengar pengajian yang disampaikan oleh para tuan guru kita. Ini salah satu bagian dari cara yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au muhibban, kata baginda Rasulullah, dia tahu lalu tengah pengajian, dia tahu lalu tengah misalnya tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pengurus misalnya pengajian, maka au muhibban, mana-mana tercinta tersuka jok dengan sangat ngaji, tersuka tercinta jok dengan segala ibadah, tersuka tercinta jok dengan segala sembahyang tarawih. Itu bagian dari cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-muhibban fala takun khamisan fataqrid. Jangan menjadi orang yang kelima, maka kita akan jadi orang yang merugi, Bapak Ibu. Sampai dengan si kelima terjadi dengan alim terjadi lalu dengan si nuntut ilmu tidak, menjadi orang yang suka mendengar juga tidak, menjadi orang yang cinta kepada kebaikan juga tidak mau. Dinarakun mele, maka termasuk itulah orang yang rugi itu mungkin mendengar tentang mele. Mendengar tentang mele, maka kita menjadi orang yang rugi. Nona sang ibu-ibu mele menjadi dengan rugi, darah mele. Kita hidup ini tentu ingin menjadi orang yang beruntung di dunia, terlebih beruntung kelak di akhir. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini termasuk bagian dari salah satu cara kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan cara kita kumpul seperti ini adalah bagian dari cara kita cinta pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya ibu-ibu nenek abot nggih kan semendak soal nggih. Mau masuk hari yang berikutnya, insya Allah akan tetap semangat ibu-ibu. Mudah-mudahan kita doakan bersama ibu-ibu kita ini tetap semangat, bapak-bapak kita semuanya tetap sehat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan sempurna. Kurang lebihnya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.